Awal berdirinya Menara Eiffel. Menara Eiffel, dengan keanggunannya yang menjulang di langit Paris, sering dianggap sebagai simbol kota ini, bahkan negara Prancis secara keseluruhan. Meskipun kini, kita mengenalnya sebagai salah satu monumen paling ikonik di dunia. Sejarah awal berdirinya menara ini penuh dengan tantangan dan kontroversi. Sejak pertama kali dicetuskan, Menara Eiffel awalnya hanya merupakan sebuah proyek untuk merayakan kemajuan teknologi dan industri pada masa itu, serta memperingati peringatan 100 tahun Revolusi Prancis. Ide awal dan tujuan pembangunan. Pada tahun 1886, pemerintah Prancis memutuskan untuk mengadakan Exposition Universelle Pameran Dunia di Paris, sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Revolusi Prancis yang berhasil menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Prancis. Pameran ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kemajuan teknologi Prancis pada dunia, serta mengukir identitas negara tersebut sebagai pemimpin dalam revolusi industri. Sebagai bagian dari pameran besar ini, pemerintah Prancis ingin membangun sebuah monumen besar yang bisa menonjolkan pencapaian-pencapaian teknik dan industri. Dari sini, lahirlah ide untuk mendirikan sebuah menara raksasa yang terbuat dari besi, suatu bahan yang saat itu sedang berkembang dalam dunia konstruksi dan teknik. Gustave Eiffel dan timnya. Pada saat itu, proyek pembangunan menara ini dipercayakan kepada seorang insinyur terkenal bernama Gustave Eiffel, EFFEL, yang sebelumnya telah terkenal karena proyek-proyek jembatan besinya yang luar biasa. Melihat peluang ini sebagai tantangan besar dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tekniknya. Meskipun menara ini pada awalnya dipandang sebagai gagasan yang berisiko dan kontroversial, Eiffel sangat yakin bahwa proyek ini akan menjadi karya besar yang akan memperkenalkan teknik konstruksi baru kepada dunia. Gustave Eiffel tidak hanya bekerja sebagai insinyur utama dalam proyek ini, tetapi ia juga terlibat langsung dalam desain dan perencanaan struktural menara. Ia dibantu oleh dua insinyur senior, Maurice Couchelin dan Mel Noguil, yang bekerja di perusahaan Eiffel. Ketiganya merancang menara ini dengan menggunakan 18.038 potongan besi yang disusun dengan lebih dari 2,5 juta paku keling. Proses persetujuan dan kontroversi. Namun, seperti yang sering terjadi dengan proyek besar, ide ini menuai banyak penolakan. Banyak pihak, termasuk sejumlah seniman, penulis, dan penduduk Paris, merasa bahwa menara ini akan merusak keindahan kota yang terkenal dengan arsitektur klasiknya. Bahkan, pada tahun 1887, sejumlah seniman ternama, termasuk penulis Guy de Maupassant, mengkritik keras ide pembangunan menara ini dan menyerukan agar proyek ini dibatalkan. Mereka menilai bahwa menara tersebut adalah sesuatu yang mengganggu dan tidak selaras dengan karakter Paris yang elegan. Meski begitu, meskipun ada penolakan dan keraguan, pemerintah Prancis memutuskan untuk melanjutkan proyek ini. Salah satu alasan kuat yang mendukung keputusan ini adalah kemampuan teknis yang ditawarkan oleh menara tersebut. Menara Eiffel dirancang sebagai simbol dari kemajuan teknologi, kekuatan industri, dan kemampuan teknik Prancis. Selain itu, proyek ini dipandang sebagai kesempatan untuk memamerkan kepada dunia bahwa Prancis mampu menciptakan sebuah struktur luar biasa dengan bahan-bahan modern seperti besi. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada 28 Januari tahun 1887. Pekerjaan konstruksi dimulai dengan fondasi yang dibangun di tepi Sungai Seine. Tempat menara ini berdiri selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Sekitar 300 pekerja bekerja keras, menyusun potongan-potongan besi yang masing-masing dipasang dengan presisi tinggi. Proses ini sangat rumit, mengingat teknologi konstruksi pada waktu itu belum secanggih sekarang. Namun, dengan perencanaan yang matang dan keahlian teknis yang tinggi, menara ini akhirnya berdiri kokoh. Pada tanggal 31 Maret tahun 1889, dengan tinggi awal 300 meter, Menara Eiffel pada saat itu menjadi bangunan tertinggi di dunia, mengalahkan bangunan sebelumnya, yaitu Obelisk Washington di Amerika Serikat. Bahkan, menara ini sempat dipandang sebagai karya engineering yang luar biasa untuk zaman tersebut. Respon publik. Setelah selesai, Menara Eiffel dibuka untuk umum pada 6 Mei tahun 1889.
Dan meskipun pada awalnya banyak yang skeptis, menara ini langsung menarik perhatian banyak pengunjung. Dalam waktu singkat, Menara Eiffel berubah menjadi daya tarik utama, terutama selama Exposition Universelle yang berlangsung dari Mei hingga Oktober tahun 1889. Pada pameran ini, Menara Eiffel benar-benar memamerkan kemampuan teknik dan menjadi simbol dari masa depan dunia industri. Kesimpulan, Menara Eiffel bukan hanya sebuah monumen yang memukau mata, tetapi juga bukti dari visi dan tekad para insinyur pada zaman itu. Meskipun pada awalnya menimbulkan kontroversi, proyek ini akhirnya terbukti sukses besar dan menjadi simbol kebanggaan bangsa Prancis, serta lambang kemajuan teknologi dan industrialisasi. Seiring berjalannya waktu, Menara Eiffel telah menjadi salah satu ikon dunia yang tidak hanya dikenali di Prancis, tetapi juga dihormati di seluruh penjuru dunia. Sejarah Menara Eiffel, keajaiban teknik, dan simbol Prancis. Menara Eiffel, atau dalam bahasa Prancis dikenal dengan nama La Tour Eiffel, adalah salah satu ikon paling terkenal di dunia dan simbol dari negara Prancis. Menara ini tidak hanya terkenal karena keindahan dan arsitekturnya yang menakjubkan, tetapi juga memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Mari kita telusuri asal-usul dan perjalanan sejarah menara yang terkenal ini. 1. Pembangunan dan tujuan awal. Menara Eiffel dibangun sebagai bagian dari Persidangan Dunia Exposition Universelle yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1889 untuk merayakan ulang tahun ke-100 Revolusi Prancis. Pembangunan menara ini dipimpin oleh seorang insinyur bernama Gustave Eiffel, yang terkenal dengan keahliannya dalam teknik konstruksi besi. Meskipun desain dan pengawasan proyek dilakukan oleh Eiffel, sejumlah insinyur lainnya, termasuk Maurice Couchelit dan Mel Noguil, juga memberikan kontribusi besar dalam perencanaan teknis. Menara ini dirancang untuk menjadi struktur yang menggambarkan kemajuan teknologi industri Perancis. Awalnya, menara ini dipandang sebagai proyek sementara yang hanya akan berdiri selama 20 tahun, tetapi akhirnya menjadi simbol permanen bagi kota Paris dan Prancis. 2. Proses pembangunan yang menantang. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada Januari tahun 1887 dan berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Selama periode tersebut, banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kontroversi dan kritik dari kalangan seniman dan intelektual Prancis. Banyak yang menilai desain menara ini terlalu futuristik dan dianggap merusak keindahan arsitektur Paris pada masa itu. Bahkan, beberapa tokoh terkenal seperti Guy de Maupassant dan Guy de Paris menentangnya. Namun, Gustave Eiffel dan timnya tidak goyah. Mereka menggunakan teknologi baru dalam konstruksi besi untuk memastikan menara ini aman dan kokoh. Dengan lebih dari 18.000 potongan besi yang dirangkai oleh lebih dari 2,5 juta paku keling, menara ini akhirnya selesai pada 31 Maret tahun 1889 dan dibuka untuk umum pada 6 Mei tahun 1889. 3. Rekor dunia dan perubahan status. Setelah selesai, Menara Eiffel langsung memukau dunia dengan tinggi 300 meter, menjadi yang tertinggi di dunia pada waktu itu. Menara ini mengalahkan gedung tertinggi lainnya, seperti Patung Liberty di New York, dalam hal tinggi. Keberhasilan menara ini juga mencerminkan kemajuan teknologi dan kecanggihan teknik pada abad ke-19. Namun, pada tahun 1930, Menara Chrysler di New York mengalahkan Menara Eiffel dalam hal ketinggian. Meskipun demikian, menara ini tetap menjadi salah satu struktur yang paling ikonik di dunia. 4. Fungsi dan transformasi Menara Eiffel. Menara Eiffel telah mengalami beberapa perubahan fungsi sejak pertama kali dibangun. Pada awalnya, menara ini digunakan untuk tujuan ilmiah, seperti eksperimen ilmiah dan percobaan gelombang radio. Selama Perang Dunia I, menara ini juga digunakan sebagai alat untuk komunikasi radio yang sangat penting bagi pasukan Prancis. Bahkan, selama masa-masa perang, menara ini pernah terancam dihancurkan, namun akhirnya selamat dari penghancuran. Pada tahun 1914, Menara Eiffel pertama kali diterangi oleh lampu listrik, menambah daya tariknya sebagai objek wisata malam hari. Meskipun sering dianggap sebagai menara besi, menara ini menjadi sangat terintegrasi dalam kehidupan kota Paris dan tidak dapat dipisahkan dari citra kota tersebut. 5.
Menara Eiffel di zaman modern. Saat ini, Menara Eiffel tidak hanya menjadi salah satu landmark paling terkenal di dunia, tetapi juga merupakan destinasi wisata utama yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Selain sebagai objek wisata, menara ini juga sering digunakan untuk berbagai acara khusus, termasuk konser, perayaan, dan penyuluhan ilmiah. Menara Eiffel telah menginspirasi banyak orang dan menjadi simbol kemajuan, kreativitas, dan kekuatan teknis. Setiap tahunnya, saat perayaan malam tahun baru, menara ini dihiasi dengan cahaya gemerlap yang memukau, mengingatkan kita bahwa meskipun telah berdiri selama lebih dari 100 tahun, ia tetap menjadi simbol yang hidup dan relevan dalam dunia modern. 6. Warisan Budaya Dunia. Pada tahun 1991, Menara Eiffel diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia. Meskipun dibangun sebagai struktur sementara, menara ini telah melampaui batas-batas waktu dan telah menjadi bagian integral dari identitas kota Paris dan negara Prancis, dengan daya tarik yang luar biasa dan status sebagai salah satu karya arsitektur terbesar yang pernah ada. Menara Eiffel terus mempesona generasi demi generasi. Sebagai contoh dari perpaduan antara seni dan teknologi, menara ini tidak hanya sekadar bangunan, tetapi juga representasi dari semangat inovasi manusia. Dengan sejarah yang kaya dan berbagai fungsi yang dimilikinya, Menara Eiffel tetap menjadi bukti kecanggihan teknik dan simbol kebanggaan Prancis. Dari sebuah proyek untuk merayakan pencapaian abad ke-19, kini Menara Eiffel telah menjadi salah satu tempat paling bersejarah dan penting di dunia.